Ya baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai Karania Metta Sutta yang kita sudah bahas hampir selama 3 bulan ya, hampir selama 3 bulan. Dan pada hari ini ya Bante rasa kita akan selesaikan pembahasan kita, yaitu di bait ke-9 dan bait ke-10 ya. Jadi biar Karania Metta Sutta kita selesaikan sehingga kita bisa dapat sutta-sutta yang baru lagi ya. Jadi kalau misalnya Anda tadi baca di halaman 134 ya, yang bait terakhir adalah selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selagi tiada lelap. Ia tekun mengembangkan kesadaran ini yang dikatakan berdiam di dalam Brahma. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini banyak orang yang selalu mengartikan bahwa meditasi itu Anda harus duduk ya, duduk harus seperti ini. Ya, duduk harus begini dan berjam-jam. Jadi meditasi kita bisa melakukan dengan kurang lebih 4 yang utama ya, adalah meditasi duduk ya seperti ini. Kita duduk bersila atau duduk juga di atas kursi boleh. Yang kedua, ketika Anda berdiri ya, Anda berdiri tegak, kemudian Anda menyadari posisi dari atas kepala sampai bawah, dan Anda menyadari Anda sedang berdiri. Yang ketiga, sedang berjalan ya, kaki kanan maju, kemudian kaki kiri maju, dan seterusnya. Dan berbaring di sini adalah seperti posisi Buddha waktu mencapai parinibbana ya. Jadi seperti kurang lebih seperti ini ya baringnya ya. Bukan baring terus peluk guling, itu tidur, bukan. Jadi 4 ini adalah posisi meditasi. Dan di dalam syair yang ke-9, Buddha mengatakan selagi Anda berdiri, selagi Anda duduk, berjalan atau berbaring yang tiada lelap ya, berarti kita masih dalam keadaan sadar. Kita mengembangkan suatu kesadaran ya, kesadaran yang dikatakan berdiam di dalam Brahma. Nah, kesadaran apa yang kita kembangkan adalah kesadaran pikiran cinta kasih. Kemarin-kemarin kita sudah melihat bagaimana kita mengembangkan kesadaran cinta kasih. Ya kan? Dari sikap kita sehari-hari, kita mulai dari pertama kali ya, dari sikap Anda sehari-hari. Kita mulai dari inilah yang Anda harus kerjakan, ya kan? Di situ kita diharapkan tidak sombong, terus hidupnya sederhana, dan seterusnya. Ini yang harus kita kembangkan setiap hari. Nah, ketika kita mulai step kita naik, kita mengembangkan kesadaran kita. Nah, kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang semoga semua makhluk hidup berbahagia. Lebih tinggi dari ini adalah ketika kita mengembangkan kesadaran ini, kita mengembangkan kepada semua makhluk. Karena kita menganggap semua makhluk ini adalah seperti anak kita sendiri. Ya, sehingga ketika kita menganggap semua makhluk seperti anak kita sendiri, kita tidak membenci mereka. Ya kan? Kita juga tidak menghina mereka. Ya, orang tua mana sih yang menghina anaknya sendiri? Ya kan? Apalagi mengharap anaknya celaka. Ya, jadi seperti ini, kalau kita sudah mulai kuat kesadaran kita kepada semua makhluk, kita mengharapkan 3 hal ya. Tidak mengharapkan dia celaka, tidak menghina dia, dan tidak membenci dia. Nah, setelah itu, sikap ini kita fokuskan ketika kita mulai berjalan, duduk, berdiri, atau berbaring ya. Maksudnya apa Bante? Maksudnya dalam semua aktivitas kita sehari-hari, Anda bisa melakukan seperti ini.
Misalnya Anda yang sedang mungkin sudah new normal, Anda harus misalnya ke kantor. Nah, selama Anda mungkin di angkutan umum, Anda lagi duduk, semoga semua makhluk berbahagia. Nah, itu ya. Jadi ketika Anda di angkutan umum, dalam hati Anda, semoga semua makhluk berbahagia. Ya kan? Jadi jangan ketika di angkutan umum Anda main HP. Nah, nanti HP Anda dicopet orang ya. Daripada HP kita hilang, ya kan? Mendingan Anda duduk, semoga semua makhluk berbahagia. Pancarkan cinta kasih di sana. Yang naik kereta juga begitu, yang bawa motor juga begitu, dan seterusnya. Ya, jadi ini kita bisa aplikasikan dalam kegiatan kita sehari-hari. Ya kan? Jadi ibu-ibu juga, ibu-ibu yang lagi masak misalnya kan, lagi potong sayur. Ya, daripada nanti lagi potong sayur, lagi lihat Instagram, nanti tangannya kepotong, ya mendingan lagi potong sayur ya semoga semua makhluk berbahagia, contohnya ya. Jadi ketika kita beraktivitas, dalam batin kita selalu mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Dan ini seperti yang kalau metode kita bilang Anda pernah belajar Mahayana, satu metode yang namanya metode Pure Land atau tanah suci. Mereka juga melakukan hal yang seperti ini, ya kan? Tanah suci atau Pure Land yang mungkin kita sering belajar di Indonesia adalah suka meminta kita untuk Nianfo ya, Nianfo, Namo Omitofo dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi kita menggunakan kesadaran kita kepada satu objek, ya. Khususnya dalam Karania Metta Sutta adalah objeknya, ya, kita mengharapkan semoga semua makhluk berbahagia. Kalau misalnya di Pure Land, objeknya adalah Namo Omitofo. Ini adalah sama, ya. Kalau misalnya yang di Kamathan atau yang di Thai, tradisi dari Acanca, mereka akan melakukan Buddho, jadi sama. Jadi Buddho yang Bante ajarkan kepada Anda itu hanya posisi duduk. Ya, sedangkan kita kalau di hutan, Buddho yang sama kita pakai ketika kita berjalan, berdiri, berbaring. Kalau kita lagi menyapu juga sama. Sapu ke kiri Bud, sapu ke kanan Do. Jadi ini adalah metode yang sama. Intinya apa? Ketika kita beraktivitas, kita menyadari kita sedang beraktivitas dan kita tetap sadar. Ya, karena seorang Buddha adalah orang yang sadar 24 jam, ya. Bukan hanya saat meditasi dia sadar, tetapi 24 jam dia harus sadar. Nah, ini cara berlatihnya ya. Yang dikatakan berdiam dalam Brahma. Ketika kita melakukan meditasi seperti ini rutin, maka Anda akan mencapai yang namanya suatu ketenangan batin. Satu ketenangan batin di sini ya dibilang bahwa siapapun yang melatih jana, ya kan, ketenangan batin ada 4, jana 1, 2, 3, 4. Nah, siapapun yang melatih jana di sini, maka mereka bisa terlahir di alam Brahma. Jadi dikatakan berdiam di dalam Brahma, berdiam di dalam suatu ketenangan batin, ya. Ya, jadi Anda latih ketika duduk, ketika berdiri, berjalan, maupun berbaring. Nah, Anda berlatih sampai Anda bisa benar-benar tenang. Benar-benar tenang, ya. Di bait yang terakhir adalah tidak berpegang pada pandangan salah tentang atta atau aku. Dengan sila dan penglihatan yang sempurna, hingga bersih dari nafsu indera, maka ia takkan lahir dalam rahim manapun juga. Nah, poin yang pertama adalah tidak berpegang pada pandangan salah tentang atta atau aku. Atta atau aku di sini adalah kita ya, diri kita, gue, me, I. Ini Bante sudah bahas ketika kita membahas tentang Anatta Lakkhana Sutta. Di mana di dalam tubuh kita tidak ada aku yang kekal. Sehingga jangan berpegang pada ini aku. Misalnya, semoga semua makhluk berbahagia. Anda lagi mengembangkan cinta kasih, tetapi yang Anda kembangkan kepada orang-orang terdekat Anda aja. Ya kan? Musuh Anda nggak mau. Kenapa Anda nggak mau musuh Anda? Karena masih ada atta di situ, masih ada ego. Betul nggak kira-kira?
masih ada ego. Kenapa? Dia kan pernah sakitin saya. Saya di sini kalau nggak dilepas, maka ego kita masih ada. Ya. Kenapa dalam meditasi di sesi ketiga, Bante ajarkan Anda bagaimana Anda memaafkan orang lain. Karena itu, kalau kita nggak memaafkan orang lain dari kesalahan dia, berarti ada ada aku di situ, ya kan? Kenapa? Karena aku yang tersinggung, karena aku yang tersakiti, karena aku yang dikecewakan, dan seterusnya. Ini adalah konsep tentang atta. Apalagi kalau ada yang bilang, Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia, kecuali Evan, misalnya. Semoga semua makhluk berbahagia, kecuali, misalnya kan, Dewi gitu ya. Nah, di situ. Kenapa kecuali Dewi atau kecuali Evan? Karena ada atta di situ. Pernah ciong sama yang namanya Dewi atau pernah ciong sama namanya Evan. Jadi ini yang terjadi sama kita. Di sini Buddha mengatakan kepada kita tidak berpegang pada pandangan salah, khususnya tentang atta atau aku. Ya, ini adalah contoh dari atta atau aku, ya. Bagaimana kita melepaskan dia? Sekarang beberapa pertanyaan kemarin, ya kan, Bante sudah jawab beberapa pertanyaan yang mungkin Anda bilang, aduh musuh itu paling susah Bante untuk dimaafkan. Nah sekarang Bante tanya kepada Anda, kita terkait dengan atta atau aku ya. Kalau kita susah memaafkan musuh kita, ya, sekarang Bante tanya, kenapa pertama-tama dia jadi musuh kita? Ya kan, kenapa dia jadi musuh kita? Oh, karena dia kecewakan saya, dia pernah marah saya pernah tersinggung, dan seterusnya. Ini benar. Yang kedua, yang orang yang mengecewakan Anda itu siapa? Orang yang paling kita kenal dekat. Orang yang paling kita sayang dekat. Orang yang paling kita cintai. Betul nggak kira-kira? Orang yang paling kita taruh harapan kepada dia, kemudian tiba-tiba dia mengkhianati kita. Dan itu rasa sakitnya nggak habis-habis. Ya kan? Rasa sakitnya di sini ya. Itu nggak habis-habis. Kenapa nggak habis-habis? Yaitu karena orang ini dekat sama kita. Sehingga untuk melepaskan dia berat. Walaupun dia sudah melukai perasaan Anda. Betul atau benar? Ya kan? Bante ada suatu pengalaman yang sama ya. Saya juga pernah mengharapkan, ya kan? Mengharapkan ya orang ya, mengharapkan orang, kita percaya dia, kita sangat apa ya, percaya, yakin lah seperti itu kan. Terus tiba-tiba hilang. Ya tentunya bagaimana? Rasa kayak, aduh gimana sih ini orang, kita sudah percaya, kita sudah apa ya, kita sudah, oh pokoknya kira-kira kalau kasih ke dia bisa beres. Tapi tiba-tiba orang ini hilang. Ya, jadi rasa kecewa juga ada. Ya kan? Tapi kalau rasa kecewa, kalau kami karena Biku Sangha ya udahlah bukan karma kita, selesai. Ya kan? Tetapi kalau Anda paling attach. Aduh, kenapa ya? Anak saya sudah sekolahin dari susah, sudah kirim ke luar negeri, sampai di luar negeri, cuma main-main dia. Anda kecewa, Anda sakit hati, dan seterusnya. Karena ada aku. Aku yang tersakiti. Ya kan? Aku yang dikecewakan. Coba kita bilang sekarang, di mana aku? Di mana aku ya? Sebelum kita bermeditasi, di mana aku? Ini adalah Bante Dhammawudo. Oke, ini adalah Bante Dhammawudo. Kalau misalnya Bante Dhammawudo telinga ini dipotong ya, digunting, taruh di meja. Kira-kira telinga ini siapa namanya? Telinga ini ya telinga. Ya kan? Kalau kacamata ini saya lepas. Kacamata ini apa? Apakah kacamata itu Bante Dhammawudo? Bukan. Ya kan? Kalau misalnya Bante cukur rambut saya sudah dicukur, taruh di meja. Apakah Anda bisa bilang rambut itu adalah Bante Dhammawudo?
Enggak. Rambut adalah rambut, telinga adalah telinga. Ketika Anda gunting kuku, ya kuku. Kacamata, ya kacamata. Terlepas dari itu semua. Tetapi, ketika muncul jadi satu seperti ini yang utuh, adalah Bante Dhamma Wudho. Berarti, Bante Dhamma Wudho ini terdiri dari unsur-unsur, Bapak Ibu. Ya kan? Misalnya dilepas. Kuku kita dilepas, tangan kita dilepas, ya kan? Bola mata kita dilepas, ya kan, kepalanya dipotong, ditaruh satu meja, istilahnya ya, istilahnya dipotong-potong sampai jadi kayak mutilasi lah contohnya. Apakah itu Anda bisa bilang itu Bante Dhamma Wudho? Enggak. Tangan ya tangan, kaki ya kaki, kuku ya kuku, ya kan, hidung ya hidung. Jadi aku ini adalah gabungan dari unsur-unsur. Sehingga kalau Anda masih punya rasa marah kepada teman-teman Anda, kepada musuh-musuh Anda, coba nanti ketika meditasi Anda ingat. Ya, kalau yang masih marah sekali Anda ingat. Yang dia sakiti itu siapa? Yang dia ngomong dia sakiti itu siapa? Coba ingat lagi. Saya punya rambut? Bukan. Saya punya mata yang disakiti? Bukan. Saya punya telinga yang disakiti? Bukan. Itu siapa yang disakiti? Nah, ini cara kita melepaskan atta, ya, atau keakuan kita. Oke. Dan kita melihat bahwa Bapak Ibu, unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita ini tidak kekal. Ini senantiasa berubah. Betul nggak kira-kira? Yang dia sakiti adalah aku 10 tahun lalu. Oke, Anda pernah musuh Anda 10 tahun lalu. 10 tahun lalu ini apakah sama orang yang sekarang? Beda. Apakah musuh Anda 10 tahun lalu masih sejelek dengan yang saat ini? Belum tentu. Mungkin tambah baik, mungkin tambah parah. Ya kan? Jadi kita not sure. Jadi kenapa kita harus berpegang kepada satu hal yang sama? Satu hal yang kekal. Yang kekal dan membawa Anda penderitaan. Kemanapun Anda pergi, Anda tidur, Anda ingat musuh Anda. Anda lagi jalan-jalan di Singapura, Anda ingat musuh Anda. Anda lagi jalan-jalan ke Amerika, Anda ingat musuh Anda. Kenapa harus diingat? Padahal yang dia sakiti adalah Anda 10 tahun, 20 tahun, bahkan 30 tahun sebelumnya. Ya, jadi nggak usah. Mereka bikin kita seperti itu, ya udah, kita terima. Ya, ini adalah kebahagiaan saya. Terima kasih, dia sudah membayar karma saya. Selesai. Kembali senyum dan kembalilah hidup normal. Jangan karena emosi-emosi negatif ini membawa Anda penderitaan sampai bertahun-tahun. Ya, nanti cepat stroke. Kalau stroke, rumah sakit lagi susah sekarang ya. Hati-hati. Ya, oke. Nah, berikutnya adalah dengan sila dan penglihatan yang sempurna. Sila di sini adalah moralitas ya, Bante nggak usah bahas. Penglihatan yang sempurna, penglihatan di sini adalah Anda melihat keakuan Anda, ketidakkekalan atau anicca ya. Anicca, dan Anda melihat bentuk-bentuk pikiran Anda yang seringkali berubah. Disinilah kita melihat penglihatan yang sempurna. Bukan penglihatan sempurna di sini adalah pakai kacamata yang bagus atau mata kita dilasik, bukan. Tetapi melihat lebih jauh ke dalam batin kita sendiri. Kita melihat loba dosa moha kita sendiri. Kita melihat hancur tenggelam pikiran jahat buruk dari kita sendiri. Kita melihat ketidakkekalan di dalam tubuh kita sendiri. Itulah kita bilang penglihatan yang sempurna. Hingga bersih dari nafsu indera. Kita melakukan 3 hal yang tadi, tidak berpegang pada atta, menjalankan sila, melihat batin kita dengan sempurna. Melihat batin kita dengan cara apa? Dengan melatih cinta kasih. Poin 1 sampai syair 1 sampai 9. Maka ia tak akan lahir dalam rahim manapun juga. Berarti kalau Bapak Ibu melakukan ini semua, maka Buddha yang kasih tahu ya, bukan Bante. Buddha yang kasih tahu, maka Anda tidak akan lahir dalam rahim manapun juga.
Ini adalah kehidupan Anda yang terakhir. Kalau Anda bisa mencapai, mempraktekkan ini semua. Ya, susah atau gampang? Gampang, tetapi jalannya sudah dikasih tahu oleh Buddha. Terserah Bapak Ibu mau coba jalankan atau tidak, ya kan? Tetapi yang Bante bilang, tidak ada salahnya untuk mencoba, ya kan? Ini sudah dikasih Buddha seperti Karania ini adalah resep. Resep untuk buat nasi goreng. Resepnya sudah ada, tinggal kita mencoba. Mungkin cobaan pertama, nasi gorengnya asin. Mungkin cobaan kedua, nasi gorengnya gosong. Tetapi kalau Anda stop sampai di kedua, untuk menjadi nasi goreng yang perfect nggak pernah jadi. Jadi coba terus sampai jadi nasi goreng yang sempurna. Sama, coba terus apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai Anda benar-benar bisa menjadi Buddha. Oke, ini yang bisa Bante sampaikan buat sesi renungan malam hari ini. Bagi ada yang mau bertanya, mungkin besok baru bisa Bante jawab ya. Hari ini, waktu kita sudah sangat banyak habis, kita akan mulai latihan meditasi ya. Jadi Bapak Ibu sekarang